Halo Mbak Devi, selamat siang ya berarti di sana Pak. Iya, masih pagi lah, pagi siang. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Cuman ya gitulah puasa agak lama, jadi kadang-kadang kalau siang gini makanya bangun suka kesiangan. Soalnya ya gitu deh. Cuman Eh, overall semua masih baik-baik aja. Kesibukan di masa pandemi ini apa aja Mbak di Rusia Mbak? Kalau kesibukan sih masih kuliah, kemudian kerja sih. Utamanya itu kayak selain Hmm. kuliah, aku juga sambil kerja juga di sini. Kebetulan waktu datang ke sini aku masih uh, apa ya punya kerjaan gitu, jadi jurusan Indonesia tapi aku kerjaannya remote gitu, jadi sambil kuliah sambil kerja juga. Wah, seru nih Mbak nanti dikulik-kulik ya Mbak. Sebelum ke sana keadaan di Rusia gimana nih Mbak? Pandemi aman atau bisa keluar-keluar atau masih harus stay always di kosan gitu? Hmm. Kalau untuk keadaan pandemi sendiri di sini sebenarnya udah kayak mulai new normal ya, kita bisa bilang gitu. Hmm. Soalnya paling kalau kita misalkan jalan-jalan di luar kita nggak pakai masker nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya masuk mall atau masuk ke stasiun, masuk kendaraan umum gitu harus pakai masker. Terus kalau misalnya kita mau keluar kota juga bisa-bisa aja sih, nggak perlu pakai tes apa PCR segala macam itu nggak perlu. Jadi ya sebenarnya di sini lebih bisa dibilang lebih kondusif, udah mulai new normal lagi, dan restoran udah buka, sekolah udah buka, kampus kita pun udah nggak online lagi kuliahnya, jadi ya bisa dibilang udah lebih baik di sini. Siap, siap. Oke, oke Mbak Devi. Jadi sore ini karena di sini sore ya Mbak ya. Jadi maksud aku mengundang Mbak Devi ke apa ya YouTubeku. Jadi aku rencananya mau sharing-sharing nih Mbak tentang ya perjalanan Mbak Devi di Rusia, kuliah di sana seperti apa, kehidupan sehariannya, gimana enak nggak enaknya gitu Mbak. Nah, yang pertama nih Mbak, mungkin ini Mbak, why you choose this major gitu? Kenapa Mbak Devi milih Rusia dan milih jurusan ini gitu? Kalau untuk kenapa milih, mungkin milih dari negaranya dulu ya, kenapa Rusia? Sebenarnya ketertarikan aku sendiri tentang Rusia itu udah dimulai sejak SMA sih, sejak kayak belajar sejarah gitu. Ya kita belajar sejarah dari SMA, waktu itu udah dikenalkan dengan perang dingin, dengan sejarah perang dunia kedua dan segala macamnya. Habis itu aku juga mulai tertarik ketika waktu itu ada kayak Rusia, Amerika, kayak ya ketika kita dengar Amerika dan segalanya kayak semua orang tahu gitu, tapi ketika kita bilang Rusia belum semua orang tahu. Nah di situ mulai aku tertarik dengan Rusia ini. Kemudian setelah itu ketika kuliah aku memutuskan untuk ambil sastra Rusia waktu itu. Jadi ya untuk S1-nya aku adalah sastra Rusia UI. Di situ mulai ya ketertarikan tentang Rusia makin meningkat ya, kayak udah ngerti bahasanya, dasar-dasarnya tentang Rusia segala macam. Kemudian untuk S2 sendiri aku itu sekarang ambilnya hubungan internasional. Jadinya setelah waktu itu kan udah mau kita fokus ke Rusia banget nih, ketika masih di Indonesia aku fokus tentang kerusiaan. Habis itu ketika kesini kenapa nggak mencoba lebih kayak melihat hubungan internasional dari sisi Rusia, bagaimana strategi politik Rusia dan segala macam seperti itu. Jadi dan juga milih Rusia itu karena nggak banyak ya orang yang mengerti tentang Rusia, bahasa Rusia itu sendiri di Indonesia ada mungkin 1.000-an orang atau kurang dari itu yang bisa bahasa Rusia. Untuk itulah kenapa aku milih, dan peluang-peluangnya ketika kita ngerti bahasa Rusia itu bisa membuka sedikit peluang lebih luas gitu. Nggak luas sih sebenarnya, karena jarang orang yang ngerti, jadinya ketika ada peluang kita bisa masuk ke situ gitu. Ngomongin soal peluang nih Mbak, berarti apa aja sih Mbak prospek kerja dari jurusan yang Mbak Devi ambil ini, hubungan internasional di Rusia ini? Jadi kalau sebenarnya kalau prospek kerja mungkin bisa ditarik ke belakang ketika aku kuliah sastra Rusia ya malahan. Jadi misalnya ketika aku balik ke Indonesia, jadi ketika aku di Indonesia dan belajar sastra Rusia, di situ kita bisa lihat yang pekerjaan yang berhubungan dengan kerusiaan itu, dan itu luas banget, nggak cuman mungkin orang mungkin jadi translator atau jadi diplomat gitu atau apapun, tapi di sini sebenarnya kita bisa mulai
kita memiliki banyak gitu peluang kerja seperti jadi jurnalis, kebanyakan jadi jurnalis yang ya kita butuh meneruskan berita segala macam. Kemudian kalau aku sendiri pekerjaan aku itu dapat dari bidang ekspor. Jadi aku kerja sebagai sales eksekutif yang menangani ekspor ke pasar Rusia. Bukan hanya Rusia sih sebenarnya, buat pasar-pasar Eropa Timur dan bekas-bekas negara Soviet. Jadi peluang kerja itu luas. Kemudian biasanya di kementerian-kementerian, kemudian di TNI AL, mereka membutuhkan orang yang mengerti bahasa Rusia untuk menerjemahkan dokumen, atau ya balik ke penerjemahan sih sebenarnya. Cuman ya seperti itu. Jadi kalau untuk prospek kerja, aku lebih mulai ke situ. Jadi nggak cuma jadi translator atau jadi apa, tapi kita juga bisa bekerja dalam bidang ekspor dan segala perdagangan internasional seperti itu. Kalau untuk hubungan internasional ya diplomat paling deket ya, tapi diplomat yang berurusan dengan Rusia dan negara Eropa Timur yang ya Slavik, soalnya bahasanya mirip-mirip seperti itu. Ya. Oke Mbak. Nah, kalau di hubungan internasional yang mungkin Mbak Devi sekarang ambil nih Mbak, kan ini S2 kan, tentunya lebih advance gitu dan apalagi sekarang di Rusia gitu. Nah, yang dipelajari itu apa aja sih Mbak? Dan apakah mungkin nih teman-teman yang mungkin dulunya S1 HI gitu kan lebih general gitu, di Indonesia, apakah bisa juga gitu ketika ngambil hubungan internasional yang ada di Rusia gitu. Yang dipelajari apa sih Mbak? Apa khusus kerusiaan atau memang tetap general hubungan internasional? Jadi kalau untuk di sini yang dipelajari ya tetap hubungan internasional yang general ya. Kebetulan aku ngambil yang spesialisasinya itu ntar aku ingat ya bahasa Rusianya, security internasional. Jadi security internasional. Jadi kita mempelajari, karena aku security ya, kita mempelajari pemecahan konflik internasional, tapi dilihat dari sudut pandang negara Rusia. Jadi gimana reaksi Rusia. Tapi itu nggak hanya dari Rusia ya, maksudnya dari teman-teman aku juga itu dilihat. Jadi ketika kita di kelas, biasanya setiap anak punya spesialisasi masing-masing. Misalkan ada yang dia dulu risetnya tentang Amerika, jadi dia lebih fokus tentang keamerikaan, atau dari sisi Timur Tengah. Kalau aku pasti dari Asia. Jadi tetap general, nggak cuma tentang kayak bagaimana Rusia, tapi itu kita secara general seperti itu. Jadi sama aja sih. Kayak hubungan internasional di negara manapun, apalagi security, kayak konflik yang dibahas seperti konflik-konflik internasional yang ada lagi sekarang bergulir seperti itu sih. Berarti Mbak Devi ini suka baca, Mbak ya? Ya, harus baca sih. Baca. Oke. Mungkin beda banget sama aku yang orangnya nggak baca sekali gitu, Mbak. Aku yang mungkin sukanya lebih ke eksak atau lebih ke angka-angka gitu. Nah, sebenarnya kesulitan apa sih Mbak yang sering ditemui gitu waktu kuliah yang memang notabene ya kita harus suka baca gitu. Kalau nggak baca ya nggak akan pernah tahu ilmunya gitu. Kalau kesulitan sebenarnya di sini lebih ke bahasa sih, karena aku kuliah bahasa Rusia ya. Jadi walaupun aku udah punya dasar bahasa Rusia dan di sini udah sekitar 1,5 tahun, tapi tetap ketika kita mau menyampaikan pendapat memakai bahasa asing, yang notabene bahasa asing kedua yang aku pelajari setelah bahasa Inggris gitu. Jadi itu kesulitannya lebih di situ sih. Jadi kalau untuk kesulitan belajar sendiri sebenarnya ya humaniora kita membaca, kemudian research, baca berita segala macam. Kalau aku sejujurnya kesulitan hanya dalam kendala bahasa sih di sini. Jadi kadang-kadang aku ketika presentasi kayak ngeblank, aduh bahasa Rusianya apa ya nggak tahu. Switch aja bahasa Inggris kadang-kadang gitu. Berarti di sana bahasa pengantarnya pakai bahasa Rusia, Mbak? Iya, di kampus aku pakai bahasa Rusia. Oke. Nah, oke Mbak, berarti ya cukup menantang ya kalau misalkan kuliah aja harus pakai bahasa Rusia gitu kan. Iya. Yang memang notabene bukan bahasa ibu kita gitu. Bahasa Inggris pun aja maksudnya kita juga harus effort lebih buat memahami gitu, apalagi bahasa Rusia. Oke Mbak. Nah kalau Mbak Devi ini kan sudah lebih dari 1 tahun ya, 1,5 tahun kan Mbak.
Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak menjadi seorang mahasiswa asing di Rusia gitu? Apalagi Mbak Devi kan Muslim gitu kan ya, maksudnya nggak tahu nih aku belum pernah ke Rusia dan nggak tahu di mana Muslim di Rusia gitu Mbak. Gimana sih Mbak jadi seorang Muslim di Rusia dan seorang mahasiswa asing gitu di Rusia? Jadi sebenarnya untuk pertama mungkin dari kehidupan mahasiswa mungkin ya, atau ya, mungkin bisa dicampur lah kehidupan mahasiswa overall di sini. Rusia termasuk salah satu negara yang menurut aku ya rasisme itu tidak setinggi itu gitu. Rasisme ada di mana-mana. Cuman aku merasa di sini lebih diterima dan tidak masalah walaupun aku memakai hijab gitu. Karena di Rusia sendiri banyak Muslim gitu. Hampir 15% penduduk Rusia itu Muslim. Jadi ketika datang ke Rusia, apalagi di Moskow, aku kan tinggal di Moskow, itu banyak banget orang Muslim. Jadi pun ketika kita di sini, orang melihat kita tidak seperti kayak, wah pakai kerudung. Enggak, mereka udah biasa melihat orang pakai kerudung. Mungkin mereka akan menyadari kalau kita orang asing ketika kita nggak bisa ngomong bahasa Rusia. Karena orang Rusia nggak dari berbagai suku ya. Jadi kayak sebagai mahasiswa dan Muslim di Rusia, kita menjalani ya biasa-biasa saja, tidak ada kayak semacam rasisme atau nanti disuruh lepas hijab ketika di bandara atau segala macam. Itu tidak pernah aku alami, alhamdulillahnya ya. Dan untuk kesempatan kerja misalkan di Rusia, mahasiswa biasanya kan pengen sambilan gitu ya. Itu pun kita mendapatkan kesempatan kerja yang sama gitu walaupun kita orang asing ya, karena sebenarnya itu peraturan ini baru sih. Jadi baru tahun lalu Presiden Rusia itu menandatangani keputusan kalau mahasiswa boleh kerja. Nah, semenjak itu kesempatan buat kerja sampingan buat mahasiswa entah asing asing terutama itu makin banyak gitu kalau aku lihat. Jadi kita walaupun kita pakai jilbab, walaupun kamu tidak peduli warna kulit dan segala macam kamu dari mana, kalau kamu punya kompetensi yang bagus, ya pasti kamu punya kesempatan yang sama gitu sama orang sini. Jadi menyenangkan sih. Cuman ya itu tadi, hanya kembali ke bahasa saja kendalanya. Berarti fine ya Pak. Maksudnya buat teman-teman sekarang yang mungkin pengen kuliah ke Rusia gitu nggak usah takut lah ya. Maksudnya sekarang udah sangat welcome sekali gitu ya. Nah, terus untuk masalah culture sendiri Mbak, kan negara lain gitu kan pasti beda gitu. Apakah apa sih Mbak perbedaannya gitu? Apakah masih bisa diterima oleh budaya kita atau seperti apa? Kalau untuk culture shock, awalnya orang Rusia itu sebenarnya gimana ya, straight to the point gitu. Kadang-kadang paling aku waktu kaget sih, sempat kaget ketika orang mukanya cemberut semua gitu, jarang senyum, kayak beda ya di Indonesia. Tapi dibalik keseraman orang Rusia, ketika kamu membutuhkan bantuan, mereka itu orangnya tulus sebenarnya orang Rusia itu. Jadi pernah suatu kasus ketika aku lagi jalan, aku nanya alamat gitu ke orang. Orang itu bakal mengantarkan kita, kalau misalkan dekat ya, dia akan mengantarkan kita ke alamat yang kita tanya gitu. Dia memastikan kalau kita menemukan alamat itu gitu. Terus aku nggak cuma sekali dua kali tuh Kak. Hampir setiap kali aku nanya alamat ke orang, ketika kita pakai bahasa Rusia terutama, mereka akan membantu gitu. Terus kemudian paling selain berinteraksi dengan orang ya, paling kita agak shock lagi ketika melihat apa ya, sebenarnya kalau untuk culture shock nggak terlalu ya, saya orang Rusia tuh hampir mirip sama orang Indonesia kelakuan, nggak mirip juga sih, kayak punctuality sebenarnya hampir kadang-kadang molor juga gitu, nggak yang strict kayak mungkin orang Jerman atau di mana. Kadang-kadang juga kita janjian jam berapa datang jam berapa, seperti itu. Kalau untuk yang lainnya mungkin shocknya ketika Ramadan pulang, apa ya, nggak ada vibes Ramadan ketika di kelas, atau ketika waktunya kita Idul Fitri, biasanya kita kan libur panjang ya. Di sini nggak peduli, kadang kayaknya nanti Idul Fitri ini aku waktunya ujian, jadi ya sudahlah, harus hidup. Ya udah. Jadi ketika Idul Fitri ujian ya ujian gitu. Mereka tidak merayakan hari besar agama, itu sih. Oh, berarti emang maksudnya lebih ke ya sama aja lah ya, cuman kita menyesuaikan apa ya, yang di sana memang untuk agama kita ya harus menyesuaikan budaya yang di sana gitu. Sebenarnya nggak cuma agama kita sih,
semua agama gitu. Jadi memang di sana nggak ada perayaan seperti itu, Mbak ya? Hanya Natal, itu pun Natal dia tanggal 7 Januari, nggak 25 Desember ke negara lain. Jadi dia kan Kristen Ortodoks. Jadi mayoritas orang Rusia itu agamanya Kristen Ortodoks, hampir 75% mereka itu Kristen Ortodoks. Nah, itu liburan paling hanya Januari. Even Natal tanggal 25 Desember aja nggak libur di sini. Jadi ya seperti itulah. Siap. Oke, Mbak. Ngomongin masalah budaya yang ada di Rusia gitu. Ada nggak sih, Mbak? Kan sekarang pandemi nih, Mbak, dan Mbak Devi ke sana sebelum pandemi gitu. Ada nggak sih satu momen atau satu event yang mungkin tahunan di sana ada, tapi waktu pandemi ini nggak bisa nih diadain gitu, dan ini harusnya ke apa ya, event yang memang besar banget di sana tapi nggak diadain, itu ada nggak sih, Mbak? Sebenarnya itu lebih ke tahun lalu ya. Jadi tahun lalu Rusia itu punya perayaan paling besar itu pas perayaan kemenangan, hari kemenangan tanggal 9 Mei, mereka mengalahkan Jerman. Terus 9 Mei biasanya parade gede-gedean di Rusia, itu kayak lebarannya orang Rusia lah. Itu tahun lalu nggak diadakan, tapi diundur di bulan Juni kalau nggak salah. Tapi tahun ini diadakan kembali. Jadi nanti tanggal 9 Mei ini ada perayaan yang lumayan besar dan akan diadakan. Jadi kalau untuk perayaan-perayaan di tahun ini ya, hampir semuanya udah kembali ada sih. Kayak kemarin ada perayaan musim semi, kayak pembukaan musim semi itu ada lagi. Tahun lalu nggak ada, sekarang udah ada. Jadi sekarang udah mulai Februari udah mulai dibuka kembali ya. Jadi untuk cancel event udah mulai berkurang. Oh, mungkin yang tetap di cancel itu acara dari Kedutaan Indonesia sebenarnya. Jadi biasanya KBRI itu setiap tahun punya acara Festival Indonesia di Moskow atau di Peter atau dimanapun itulah. Tapi sayangnya masih untuk 2 tahun ini tidak diadakan karena masih pandemi. Jadi acara di Indonesia, pemerintah Indonesia yang tidak mengadakan acara di Rusia. Tapi kalau untuk acara orang Rusia sendiri sudah mulai dibuka kembali gitu sekarang. Oke, Mbak. Jadi tapi itu apa ya, semua umum itu boleh ikutan, Mbak? Boleh di sini. Ya itu, asalkan kita pakai masker, semua boleh ikutan. Nanti akan lihat sih gimana perayaan 9 Mei. Siap. Orang bakal banyak di jalan. Iya. Ya semoga aja tetap aman lah ya, Mbak. Oke. Ya. Mbak Devi tadi sempat mention kalau misalkan sekarang lagi kerja remote juga di Indonesia gitu, Mbak. Nah, itu bisa diceritain nggak, Mbak? Kok bisa Mbak Devi itu masih dalam kondisi kerja terus bisa melanjutkan pendidikan ke S2 gitu. Mungkin teman-teman sekarang mau S2 juga pengen nih kayak Mbak Devi gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ini bisa dibilang faktor keberuntungan juga ya, kayak keberuntung aku kerja di perusahaan yang tetap mengizinkan aku buat kerja ketika aku lagi di sini. Jadi karena aku kerja di perusahaan, salah satu perusahaan palm oil di Indonesia. Jadi dia ekspor dan aku disuruh megang market Europe sama Central Asia. Jadi waktu itu aku ada perjanjian. Jadi memang klien-klien perusahaan aku tuh kebanyakan di Rusia dan Eropa Timur. Jadi ketika aku waktu itu mau daftar kuliah, sebenarnya aku bikin perjanjian dulu sama bos aku ya, aku bilang, Pak, saya mau kuliah ke sini, ke Rusia, kemudian apakah saya masih boleh kerja remote gitu? Kata dia, oh ya nggak apa-apa, apalagi kamu di Rusia itu malah justru bagus untuk kayak saya disuruh expand market gitu lagi, ketika suruh sekalian ya berkunjung ke klien-klien kamu lah, jadi nggak cuma sekedar email gitu. Jadi waktu itu istilahnya aku juga perusahaan waktu itu senang karena aku memegang market Eropa Timur dan Sentral Asia, ya udah diizinkanlah aku kerja dari sini gitu. Ini itu seperti itu sih. Ini karena faktor keberuntungan juga. Gitu. Iya. Memang udah jodohnya, Mbak ya. Alhamdulillah bisa dapat yang pas gitu. Dan memang sesuai dengan keinginan Mbak Devi buat ke Rusia. Iya. Nah, kalau di sana berarti ada nggak sih, Mbak, teman-teman Mbak Devi yang kan tadi udah diizinkan gitu mahasiswa asing buat kerja part time gitu. Nah, ada nggak sih teman-teman Mbak Devi orang-orang Indonesia misalkan yang memang kerja part time di sana gitu? Oh, ada banyak. Jadi kebanyakan orang-orang Indonesia yang di sini bekerja itu kerja di customer service gitu.
Jadi perusahaan-perusahaan Rusia itu banyak yang perusahaan customer service ya. Mereka punya perusahaan dan mereka punya layanan di Indonesia dan mereka membutuhkan orang yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu ada beberapa orang Indonesia yang kerja di situ dan itu bisa dibilang lumayan banyak. Ternyata aku juga baru tahu ketika kita bisa cari kerja tuh lewat ada platform headhunters. Di situ kita bisa lihat peluang-peluang di situ. Biasanya orang-orang Indonesia kerja di tempat-tempat seperti itu. Atau ada juga, aku pun pernah nyoba waktu itu kerja di, walaupun aku punya pekerjaan, aku pengen juga kan kerja di sini seperti apa. Waktu itu aku ngelamar kerja di perusahaan customer service, jadi yang nggak terlalu berat kerjanya. Tapi waktu itu aku yang berbahasa Inggris kerjanya. Jadi waktu itu ya dan itu memang lumayan bisa dibilang banyak peluang ya untuk kerja sendirian. Itu anak Indonesia nggak cuma aku doang yang kerja banyak gitu di sini, yang kerja teman aku sekamar pun dia kerja juga sambil kerja dan kuliah juga di sini kayak gitu sih. Oke, berarti memang ya karena kesempatan juga ada ya why not gitu Mbak ya, buat nambah penghasilan gitu. Nah, tapi ngomongin masalah part time nih Mbak, kan kalau kuliah kan biasanya identik dengan organisasi kan, dan pasti di sana juga ada organisasi-organisasi yang muncul gitu, walaupun S2. Nah, sebenarnya menurut Mbak Devi lebih penting mana sih Mbak antara kerja part time atau organisasi, atau mungkin maksudnya apakah perlu gitu ketika kita S2 kita harus ikut organisasi gitu, ataupun kita harus coba-coba part time gitu. Kalau untuk menurutku ya, jadi kan di sini juga ada organisasi mahasiswa Indonesia di Rusia, di Moskow di Rusia. Itu ada, kebanyakan itu yang mengisi biasanya anak-anak S1 gitu. Kalau untuk S2, kalau menurut aku pribadi ya, ini mungkin pendapat orang bisa berbeda-beda. Ikut organisasi itu tergantung prioritas dan tujuan kamu apa sih. Kalau menurutku ketika kamu udah S2, aku yakinlah ketika S1 kita pasti udah ikut organisasi dan segala macamnya. Kayak ketika udah S2, kita mencoba hal lain gitu. Ketika organisasi, kita kan modelnya bukan sukarela juga ya, gimana ya bilangnya. Ya organisasi kan melatih bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana mengorganisir diri sendiri. Nah, kenapa enggak ketika kita S2, kita merubah hal tersebut yang tapi menghasilkan untuk kita. Jadi bekerja itu sebenarnya kayak berorganisasi gitu, tapi kita dibayar. Jadi kalau menurut aku, ketika S2 lebih baik kita mengambil part time gitu. Biarkan organisasi itu dijalankan oleh anak-anak teman-teman kita yang masih S1 yang mereka membutuhkan itu gitu, membutuhkan pengalaman itu. Kalau untuk S2 prefer untuk kerja sih menurut aku. Oke, mantap Mbak. Wah, kita sudah cerita banyak banget ya Mbak tentang Rusia dan perjalanannya Mbak Devi gitu. Nah, sekarang next planning Mbak Devi apa nih Mbak? Kan sekarang juga masih ada tanggungan kerjaan gitu di Indonesia, dan S2-nya juga hampir selesai gitu. Nah, next planning-nya mau lanjut S3 kah, atau mungkin kembali lagi ke Indonesia untuk melanjutkan pekerjaannya Mbak? Kalau next setelah ini pulang sih, pasti pengen pulang ke Indonesia. Seenggaknya laporan dulu ke kantor, membalas budi ke kantor. Tapi setelah itu pengen juga sih ya. Kalau S3 sebenarnya masih 50-50 ya, belum kepikiran. Aku malah pengen ngambil mungkin S2 lagi, tapi di negara yang berbeda sih aku pengennya. Karena aku merasa ketika di sini belum maksimal, karena pakai bahasa Rusia ya, sebisa-bisanya aku bahasa Rusia, tetap kurang maksimal. Jadi pengen, kalau ada kesempatan, pengen ngambil S2 lagi malahan. Atau ya bekerja. Itu sih kalau, tapi aku pengen coba ke negara lain. Nyoba-nyoba aja. Wow, mantap. Berarti emang ini ya Mbak, belajar gitu Mbak ya. Kita harus meningkatkan pengetahuan kita gitu, apalagi sekarang sangat mudah sekali gitu, dan banyak sekali kesempatan buat bisa belajar ke seluruh dunia gitu kan, di Indonesia. Nah Mbak, ngomongin tentang belajar di luar negeri nih Mbak, di luar negara Rusia gitu. Mungkin teman-teman sekarang yang lagi nonton nih lagi bimbang nih Mbak, antara harus melanjutkan bekerja di Indonesia atau melanjutkan S2 misalkan di Indonesia aja atau di luar negeri gitu. Nah, menurut persepsi atau opini Mbak Devi sendiri nih Mbak, kenapa sih penting banget buat melanjutkan studi ke luar negeri? Kalau menurut aku
dulu waktu aku kenapa studi di luar negeri, sebenarnya studi dimanapun itu sama aja ya, materi yang diberikan itu sama. Cuman yang membedakan outputnya ketika orang yang lulusan luar negeri itu bukan berarti mereka lebih pintar atau lebih lebih dari yang di dalam negeri itu enggak. Cuman yang membedakan mungkin pengalaman hidup sih sebenarnya. Dan mentalitas kita akan berubah ketika kita sudah ke luar negeri. Kita akan memiliki pandangannya lebih luas gitu, kayak menurut aku ketika aku di sini ya lebih membuka pikiran aku sih, kayak selama ketika kita di Indonesia, kita berpikir kita sebagai mayoritas ya, kita di negara kita sendiri, kita berpikir kadang-kadang ego kita tinggi, tapi ketika kita di negara lain kita bisa memahami gitu, ternyata di dunia ini nggak cuma tentang Indonesia ya, orang banyak perbedaan-perbedaan yang bisa kita pelajari gitu. Kita ketika di negara lain, kita bisa belajar toleransi lebih baik gitu. Kita bisa nggak cepet judging ke orang. Kemudian dan yang pasti itu menambah juga koneksi kita sih. Jadi ketika di sini kan kita kenal orang nggak cuma orang Indonesia gitu, teman-teman kita dari negara lain yang di situ kita akan menambah masukan untuk diri kita sendiri menjadi orang yang nggak judging. Jadi kayak kita bisa melihat banyak perspektif kehidupan tuh nggak cuma tentang Indonesia doang gitu. Kalau aku sih dulu kenapa di luar negeri sebenarnya sumpah sih di Indonesia. Jadi aku keluar negeri. Indonesia sudah terlalu banyak orang. Iya, kayak yang capek gitu. Berarti emang kita juga bisa melebarkan koneksi ya, bahkan karena kita bertemu dengan mahasiswa di berbagai negara gitu kan. Oke, Mbak Dev, mungkin terakhir banget nih Mbak sebelum aku tutup, di luar pendidikan yang Mbak Devi ambil gitu di Rusia, kita kan sekarang 2021 kan kita sedang menghadapi banyak sekali masalah, Mbak. Pandemi, kemudian masalah bencana dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kita juga punya potensi yang banyak nih anak-anak muda di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang harus dilakukan kita nih sebagai anak muda Indonesia saat ini gitu? Dari awal aku bukan expert ya tentang masalah ini, tapi dari perspektif pribadi menurut aku yang bisa kita lakukan seminimal mungkin perbaiki diri kita sendiri ya. Kayak kadang-kadang orang muda itu suka tersesat ketika dia misalkan lulus S1, dia mulai tersesat. Itu yang aku rasakan, ketika kita tersesat gitu, kita kehilangan tujuan hidup kadang-kadang gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mulai set, itu dari pribadi ya maksudnya. Kalau dari pribadi, kita mungkin set goal kita masing-masing. Kayak, ayo coba mulai menata mimpi kembali gitu. Kayak, jangan takut soalnya ketika kita nggak tahu tujuan hidup. Misalnya kita udah lulus kuliah, kita dapat kerja. Kita akan stuck di situ kadang-kadang, terus kemudian kita akan linglung, nggak tahu mau kemana, dan segala macam. Nah, mungkin dari situ kita bisa mulai terus menargetkan, kayak kita punya target gitu, apapun itu. Dari mulai mungkin ketika udah kerja, kalaupun nggak pengen kuliah ke luar negeri, mungkin mau ke luar negeri buat liburan lah atau apa. Yang penting kita punya set gitu di hidup. Jadi kita nggak bikin kita kayak aduh males, kemudian tidak punya target untuk melakukan sesuatu gitu. Dan ketika kita punya itu, ketika punya semangat untuk menjalani hidup, kita nanti punya waktu kok untuk memikirkan hal lain yang di luar diri kita gitu. Jadi selesaikan apa yang ada di diri kita, kemudian nanti keinginan untuk melakukan hal-hal yang lebih dari itu akan muncul gitu, karena kita udah kita udah merasa bahagia, kita punya target, kita punya jadi hidup kita itu nggak stuck kemudian setelah itu yang ketika cuman kerja, maksudnya aku itu ketika hanya kerja aja nggak ada sampingan, ya aku stuck, aku nggak bisa mikir apapun gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan set goal-goal kecil everyday, atau mungkin target bulanan, target tahunan. Itu menurut aku bisa dimulai dengan hal sekecil itu sih. Jadi nggak perlu langkah besar itu bagus, tapi kalau langkah besar kalau tidak dimulai dengan langkah kecil, ya kita nggak akan bakal sampai ke sana gitu. Itu sih paling. Yes, that's a good advice for me Mbak sebenarnya. Harus we have to set our goals gitu. Langkah besar akan menjadi nyata ketika kita juga punya langkah kecil-kecil gitu kan. Oke Mbak Dev, thank you banget sudah mau sharing pada hari ini Mbak Dev. Sorry sudah mengganggu waktunya. Thank you sudah membagikan
berbagai macam pengalamannya di sana ya Mbak ya. Semoga apa ya, semoga planning Mbak Devi ke depannya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga video ini bisa memberikan insight atau inspirasi buat teman-teman semua yang pengen kuliah ke Rusia kayak Mbak Devi ini. Ya cuma di Rusia sih, kemana aja boleh. Iya, yes. Oke Mbak, thank you Mbak ya. Semoga lancar dan sehat selalu Mbak. Dadah Mbak, see you di Indonesia. Terima kasih ya. Bye.